masih belum diakui sah. Ya. Jadi untuk seperti Selamat siang, Tribuners. Kembali bersama saya Daniel Damani dari Pengadilan Negeri Kota Bandung, yaitu proses persidangan yang pada kasus Vina Cirebon yang terkait dengan masalah sekjen, menghadirkan, yang agendanya hari ini menghadirkan sejumlah saksi dari pihak termohon maupun pemohon. Pihak kuasa hukum dari Vina menghadirkan 5 orang saksi, yang di dalamnya ada saksi ahli, dan dari pihak kepolisian berdasarkan agenda pada persidangan sebelumnya menghadirkan 1 orang saksi ahli pidana. Saat ini proses persidangan masih berlangsung. Seseorang yang sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, dia sakit itu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris, Pak, ke tempat yang sakit dari waktu dia cap jempol itu dilihat oleh notaris bikin berita acara bahwa dia melihat Suhadi mendampingi beliau untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris, Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya, Iya, Pak? khusus Bukan untuk pengadilan, bukan untuk semuanya, tidak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota, Pak. Iya. Nah, mohon penjelasannya saksi mahkota, Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah, saksinya ini dia sebagai saksi mahkota, Pak. Karena tidak ada saksi yang lain, maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang mulia izin, saudara saksi ahli. Iya. Kita berpikir pada ahli 184 Iya, betul. Tolong ahli jelaskan bukti permulaan yang cukup. Iya. Silakan. Bukti permulaan yang cukup itu ada 2 bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan MK, Pak, nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup Bukti permulaan yang cukup. atau bukti yang cukup, itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, Ya, laporan, ya. masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Laporan polisi, Iya. pertegas. Iya. Iya. Laporan polisi maksud bukti Iya. permulaan yang cukup. Iya. Masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai standar penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana. Keterangan saksi. Silakan ya. Jadi untuk keterangan saksi, saksinya mesti di BAP dulu, Pak. Jadi mesti di BAP, dan itu keterangan saksi itu nggak bisa satu saksi, Pak. Mesti di-compare dengan saksi yang lain. Ya, artinya laporan polisi satu masuk kategori saksi. Iya. Tadi saya sudah mengatakan saksi mahkota. Iya. Saksi penjelasan ahli secara luas gimana? Saksi mahkota, yaitu dia juga sebagai pelaku, karena tidak ada saksi lain, maka dia diambil sebagai saksi mahkota. Terima kasih. Itu ada jurisprudensinya. Yang kedua, ahli untuk surat Ya, visum masuk. itu masuk. Masuk. Untuk salinan putusan, Itu masuk surat. keterangan ahli forensik Ya, itu masuk. masuk kategori apa itu? Masuk surat. Masuk surat. Visum Sama. masuk surat. Ya. Putusan dia. Masuk putusan. Terima kasih. Izin, ahli. Ya, silakan. Izin yang mulia menanyakan ahli. Tadi kan ahli mengatakan dalam persidangan ini bahwa materi pra peradilan, ya,
itu termaktub dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77, yaitu penangkapan, penahanan, SP3, malah juga ada rehabilitasi yang diperluas oleh putusan MK, adanya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Bahkan putusan MK terakhir itu adalah terkait dengan SPDP, betul ya ahli? Nah, yang saya tanyakan ahli untuk pertanyaan mohon penjelasan kepada ahli adalah, apakah pra peradilan itu menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Jadi di dalam KUHP itu yang diuji itu masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat penetapan, bukan surat penetapan, surat disposisi dari atasannya, Pak ini ditangkap atau ditahan. Nah, surat penangkapan dan penahanan itulah yang diuji dalam pra peradilan. Mohon izin yang mulia, karena waktu kita terbatas, seharusnya termohon apa yang telah kami pertanyakan tadi jangan ditanya lagi. Ini kan sudah kami tanya tadi. Buat apa bawa waktu? Ini ini beda. Pertanyaannya beda. Jadi pemohon ini waktu, mohon izin, ini kesempatan untuk kami. Iya betul, saya paham itu adalah waktunya termohon. Tetapi Sudah ada ketebakan. Sekarang pertanyaannya apa Pak? Ya gini, izin yang sudah menjelaskan, karena tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra peradilan ini menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi. Ya. Jadi yang di ranah pra peradilan ini menyatakan sah atau tidaknya penangkapan atau sah atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa, tanggal berapa. Ya, artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan ahli. itu. Gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli. Ya. Sah tidaknya penangkapan. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya satu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu. Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang dipanggil. Yang kedua, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.